Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat semuanya, buat rekan-rekan, teman-teman dimanapun kalian berada. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi ataupun sharing ya cara mengatasi cucak hijau yang trouble nyisir bulu di gantangan ya. Jadi begini teman-teman, untuk burung yang sering nyisir bulu di gantangan ataupun di tiang besi biasanya itu yang pertama lagi dorong bulu halus ataupun bulu jarumnya itu dorong bulu jarum, yang kedua timing pemberian EF yang kurang pas, yang ketiga itu over saat pemberian EF di gantangan. Semua itu bisa dinetralisir dengan cara kita jeli ya, kita pahami. Untuk yang masih menerapkan terapi jemur full tanpa mandi dan terapi jemur baru mandi, dan yang ketiga mandi baru jemur. Jadi masing-masing berbeda ya teman-teman. Untuk yang burung yang masih terapi full jemur, saya sarankan agar jeli di posisi dia nyisir bulu ketika dijemur teman-teman. Jadi perlu dipahami, dan yang paling penting karpet setiap hari ketika kita keluarkan dibersihkan teman-teman. Karena itu bisa menjadi patokan nantinya di gantangan dia nyisir atau tidak. Jadi ketika dijemur full tanpa mandi, itu pastikan burung teman-teman itu sampai dia nyisir bulu selesai dan tidak ada ataupun sudah ada ketombe yang jatuh ataupun banyak ketombe yang jatuh tapi dia sudah selesai nyisir bulu, baru diangkat teman-teman. Nantinya lanjut pemberian EF seperti di video saya sebelumnya ya, itu di kerodong full ataupun kerodong separuh ya, depan dibuka ataupun resletingnya dibuka ya, yang saya maksud full kerodong itu seperti itu teman-teman, jangan lupa ya. Dan yang kedua itu buat yang pola mandinya masih jemur baru mandi ya. Jadi begini teman-teman, untuk yang baru pola jemur baru mandi, kita pahami dulu ketika sama sebenarnya tidak jauh beda dengan yang pertama. Jadi ketika dia dijemur, bersihkan karpet berpatokan dengan karpet yang bersih ya, dan dia yang dipastikan itu kalau bisa udah nyisir bulu baru mandi. Dan setelah mandi saya wajibkan untuk langsung diberikan EF dan langsung di full kerodong posisi burung masih basah teman-teman. Agar apa? Dia nantinya langsung nyisir bulu di dalam kerodong dan tidak terganggu ya. Ketika mau dibawa ke gantangan, coba dicek apakah di karpet itu banyak ketombe yang jatuh atau tidak teman-teman. Kalau tidak, itu berarti bulunya rapih atau bersih. Tapi kalau udah ada ketombe yang jatuh ataupun banyak, itu juga tidak masalah teman-teman, karena dia berarti sudah selesai nyisir bulu. Itu malah lebih bagus daripada yang tidak ada kotoran nyisir bulu, karena ini tanda tanya di sini. Biasanya yang tidak nyisir bulu ataupun bersih itu EF-nya kurang pemberiannya setelah mandi ya. Dan yang ketiga, untuk yang terapi mandi lanjut jemur, tidak jauh beda dengan yang pertama dan yang kedua teman-teman. Jadi diperhatikan ketika dijemur keluar,
10 atau 15 menit, lanjut mandi. Setelah mandi dia dijemur. Pastikan karpetnya juga bersih, dan kapan dia diangkat? Ketika dia sudah selesai nyisir bulu, teman-teman. Itu bisa diangkat. Ini semua di hari H ya. Saya katakan, saya ulangi, di hari H. Jadi pastikan ketika dijemur dia sudah nyisir bulu dan selesai nyisir bulu. Setelah itu diangin-angin, lanjut diberikan mohon maaf, tidak usah diangin-angin, langsung berikan EF dan lanjut dikerodong, dibuka resletingnya ataupun dibuka separuh ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk timing biasanya itu digantangan. Kapan timing yang pas? Itu ketika datang digantangan, bisa dicolok UH langsung ataupun bisa dibiarkan dia berbunyi dulu, baru dikasih UH. Dan di lapang itu kalau bisa jangan di tempat yang panas ataupun terkena sinar matahari langsung, teman-teman. Itu bisa mengakibatkan dia nyisir bulu. Jadi cukup di tempat yang adem tapi tidak lembab, teman-teman. Bisa kita kasih EF 1 atau 2 ekor UH. Dan ketika setelah pemberian EF, saya sarankan jangan digoda ataupun ditunggui. Biarin aja, kita pantau dari agak jauh, jangan terlalu dekat kandang, biarkan dia mulai berbunyi. Untuk yang masih terapi ya, biasanya dia itu setelah pemberian EF itu berbunyi, teman-teman. Itu nanti di H-1, mohon maaf, 1 sesi sebelum gantang bisa dicek, bisa dibersihkan lagi karpet, cabut buahnya dan air minumnya, nanti bisa langsung digantang. Selama pemberian F-nya tidak over dan timingnya pas saat gantang, insya Allah nggak akan nyisir, teman-teman. Gitu. Dan pengondisian di lapangan saya sarankan di tempat yang adem tapi tidak lembab, tidak juga panas. Gitu, teman-teman. Jadi cukup jelas ya di penjelasan saya di video ini. Jadi semua bisa, insya Allah bisa diatasi karena sebab ada akibatnya. Seperti itu, teman-teman. Semoga video-video saya bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like-nya juga, teman-teman, karena itu sangat berarti sekali buat saya. Untuk yang burungnya masih dalam posisi terapi, khususnya di rumah masih gacor, saya sangat-sangat menyarankan kalau memang tidak benar-benar ingin sekali gantang, lebih baik jangan digantang, teman-teman. Karena kalau hanya ingin memastikan dia ada perubahan, tidak masalah, teman-teman. Tapi jangan berambisi untuk dia juara, karena dia mau kerja maksimal itu sudah alhamdulillah ya. Karena sekali lagi berpatokan kalau di rumah selesai aktivitas penjemuran dan mandi lain-lain itu masih gacor, itu insya Allah dia kerja. Cuman di sini dia mungkin tidak maksimal, teman-teman, dalam artian dia tidak bisa main 2 sesi ataupun 3 sesi, pasti tetap ada kendala karena di rumah masih gacor, suara kenceng ya, bukan gacor istilahnya ngeriwik seperti bongkar isian dalam rodong gitu, teman-teman. Karena dia tenaganya dan staminanya juga belum full. Nantinya kalau sudah istilahnya berangsur membaik ataupun ada perubahan yang tadinya gacor jadi ngeriwik isian, santai,
Dan ketika kita buka kerodong di rumah itu, diintip, itu dia udah duduk dan ngepikin sayap tapi tidak bunyi krek-krek-krek, itu insya Allah burung udah mulai stamina-nya udah terbentuk, mentalnya juga udah bagus teman-teman. Tapi kalau dibuka kerodong ataupun diintip itu masih lompat-lompat ataupun malah bunyi gacor kencang ya, itu kalau memang tidak begitu perlu ataupun penting, lebih baik jangan dulu teman-teman, karena itu sangat berpengaruh nantinya. Pengaruhnya apa? Jadi dia lama dia bisa menyesuaikan rawatan seperti ini atau menormalkan kembali dari trouble sebelumnya. Lebih baik kita sabar seminggu atau 2 minggu lagi, burung bisa kerja kembali ataupun top perform lagi, gitu teman-teman. Makanya banyak keluhan dari teman-teman yang udah ataupun baru beli burung eksprestasi ataupun lagi burung prestasi, pindah tangan kok jadi nakal, jadi sering nyisir, jadi gembung. Jadi dia belum bisa menyesuaikan kondisi keadaan lingkungan di sekitarnya yang baru teman-teman, ataupun rawatan yang baru. Tapi insya Allah untuk yang rawatan seperti ini, bertahap seperti ini dan tertata sealur sejalur, insya Allah dia pindah tempat ataupun pindah perawat itu nggak masalah teman-teman. Burung tetap bisa stabil selama bulu besarnya belum jatuh. Tapi kalau bulu halus sudah jatuh itu enggak masalah, yang penting berpatokan bulu besar belum jatuh, itu tandanya dia masih bisa kerja ataupun sih sanggup untuk digantang gitu teman-teman. Jadi cukup jelas ya teman-teman di video kali ini. Untuk burung yang masih nyisir, coba disimak video saya itu secara full teman-teman. Jadi jangan skip biar jelas, biar tidak ada pertanyaan, biar teman-teman bisa mengerti. Sebenarnya gini teman-teman, saya ini ingin bermaksud membuat video ataupun konten itu sesimpel mungkin tapi dapat dimengerti, daripada panjang lebar berputar-putar teman-teman itu bingung nantinya. Yang saya pikirkan itu sekarang ini itu gimana caranya itu biar cepat paham, cepat mengerti cara-cara mengantisipasi ataupun mengatasi trouble cucak hijau itu. Jadi sekali lagi saya minta untuk yang sudah subscribe ataupun yang sering melihat video-video saya silahkan ditonton secara full agar tidak gagal paham teman-teman. Karena insya Allah di video-video saya ini tidak ada unsur untuk menjerumuskan atau memperparah kondisi gacauan teman-teman. Silahkan dicoba sendiri, dipraktekkan sendiri, dan hasilnya dinikmati sendiri. Itu apakah ada perubahan? Ketika tidak ada perubahan, coba dicek apakah ada yang salah ataupun kebalik ataupun kurang paham, silahkan tanyakan. Tapi kalau memang sudah dicek, sudah nggak ada yang kebalik, sudah ditanyakan masih seperti itu, jangan tonton lagi video saya teman-teman, nggak usah ditonton karena berarti nggak ada manfaatnya. Tapi kalau memang ada perubahan membaik ya, masih bisa sharing, silahkan tonton lagi ataupun jangan tinggalkan channel saya itu. Biar apa teman-teman, biar tidak buang-buang kuota teman-teman. Saya sendiri ingin istilahnya apa ya, ya memberikan yang terbaik, sharing yang terbaik dan mudah dipahami. Bukan ada unsur ini sok pintar atau apa, pujian atau apa, enggak. Saya memberi sharing ini secara ikhlas, semoga teman-teman bisa dan paham.
Jadi kita bisa bertemu di gantangan suatu saat nanti, kita sharing-sharing langsung nggak masalah. Yang penting kita itu jangan patah semangat, jangan malu, tetap istilahnya berpartisipasi teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, dan tonton full video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.